terakhir, kami ingin tegaskan bahwa tim advokasi tidak sendiri. Ya, untuk kasus Pak Abraham Samad ada dari LBH Jakarta, ada YLBHI, bahkan ada dari LBH AP Muhammadiyah, Pak Gufroni. Pak Gufroni nanti sampaikan statement Pak Gufroni. Jadi jangan anggap bahwa yang concern dengan ijazah ini hanya tim advokasi, ada juga dari kontras ya. Karena itu kami berpesan kepada kubu Joko Widodo, Anda sudah memulai perang semesta dengan melaporkan 12 orang terlapor yang namanya hari ini mulai disidik. Anda meskipun tidak mengaku bahwa 12 nama itu Anda yang laporkan, pada faktanya SPDP telah menunjukkan ada 12 nama terlapor yang diantaranya pelapornya adalah saudara Joko Widodo. Karena itu bagi kita rakyat yang cinta kebenaran, cinta keadilan, yang ingin memverifikasi tentang ijazah ini dengan pendekatan ilmiah, bukan dengan pendekatan reuni-reunian, bukan dengan pendekatan klaim pernah punya saudara atau kawan atau seterusnya, kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo, dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Dan yang terakhir, kepada institusi kepolisian, semestinya yang harus dikejar adalah Sylvester Matutina, membantu kejaksaan untuk segera meringkus Sylvester Matutina yang sudah divonis 1,5 tahun, yang sampai hari ini masih bebas berkeliaran, bahkan mendapatkan fasilitas dari negara karena dia menjadi komisaris BUMN. Sekali lagi, kami sebagai rakyat tidak ridho uang rakyat untuk menggaji terpidana. Baik, kepada Bang Gufroni. Ya. Yang 12 terlapor itu boleh dirinci? Ya, 12 terlapor itu ada masuk klaster akademisi dan aktivis, ada yang masuk klaster jurnalis, ada yang masuk klaster media. Yang jurnalis ada 3, ya, Noviansa Susilo, Arif Nugroho, dan Michael Sinaga. YouTuber kemarin ada tapi hanya menjadi saksi, yakni Sunarto. Termasuk Pak Abraham Samad, dugaan kami yang dipersoalkan adalah dalam kapasitas beliau yang punya program podcast Abraham Samad Speak Up. Selain itu ada klaster akademisi dan aktivis, yakni ada satu lagi youtubernya Aldo Rido ya. Kalau klaster aktivisnya ada Egy Sujana, ada Kurnia Tri Royani, ada Roy Suryo akademisi, Tifauzia Tiasuma akademisi, Rismon Siainipar akademisi. Jadi ada setidaknya 3 atau 4 klaster, dan hari ini klaster-klaster pejuang kita inilah yang hendak dibungkam oleh saudara Joko Widodo menggunakan perangkat hukum yang ada di Polda ini. Ada lagi? Yang terkait hari ini, baik. Hari ini tadi belum dijawab alat bukti, lalu dokumen-dokumen apa yang dipersiapkan? Karena belum masuk pemeriksaan, dan aneh memang di dalam surat panggilan hanya disebutkan tentang adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi ya, 311, 310 dan seterusnya. Hanya dirujuk pada peristiwa 22 Februari 2025, tetapi tidak dijelaskan peristiwa apa, berkenaan dengan kegiatan apa. Dan setelah kami klarifikasi dengan klien kami Pak Abraham Samad, peristiwa di 22 Januari itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Dugaan kami memang dari penyidik ini ya sedang memeriksa banyak peristiwa, yang peristiwa awalnya di 22 Januari, tetapi selain 22 Januari, sebagaimana pemeriksaan saksi yang lainnya, juga ada pemeriksaan peristiwa yang lain. Di antaranya yang sudah terbukti pada saksi sebelumnya, peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Pusat berkaitan dengan konferensi pers yang itu bagian dari rencana untuk ke Yogyakarta, begitu. Oke, siap. Makasih Pak, kita tunggu ya Pak ya. Ada lagi sebentar ya dari Muhammadiyah, silakan. Ya. Dari Habib Muhammad.